pujiannya? Bapak Engkau baik. Masih ingat nggak adik-adik? Masih kan? Masih ya. Sediakan Alkitabnya ya adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam jumpa kembali ya di ibadah online kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Baiklah adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan untuk-Mu Bapa atas segala berkat dan kasih-Mu. Kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Untuk itu hadirlah
Engkau di hati dan pikiran kami. Kami sudah siap. Ampuni dosa dan perbuatan kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita ya. Dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kakak baca ya adik-adik. Adik-adik juga mengikutinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Renungan kita pagi ini, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Adik-adik tahu kan, Thomas itu salah satu murid-murid Tuhan Yesus. Sejak zaman dahulu, ada yang mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus hanyalah isu atau bohong. Banyak orang tidak percaya kalau Yesus telah bangkit pada hari yang ketiga setelah Yesus dikuburkan, termasuk Thomas ya adik-adik. Thomas tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus, padahal Thomas itu disebut Didimus, yang artinya mempunyai kemauan yang keras atau semangatnya tinggi. Dan Thomas pun siap mati untuk Tuhan. Tapi ketika Tuhan mati di kayu salib dan dikuburkan, Thomas kecewa. Padahal Tuhan itu rela mati untuk menebus dosa-dosa kita ya adik-adik. Thomas pun menyendiri waktu itu. Thomas tidak mau berdoa, dia tidak mau ke gereja. Pada suatu ketika, teman-temannya si Thomas datang dan berkata, Thomas, kami sudah melihat Tuhan Yesus loh tadi." Thomas menjawab, "Aku tidak percaya. Pokoknya aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku yang ada di tangan Tuhan dan mencucukkan jariku ke dalam lambungnya." Mungkin adik-adik juga pernah kecewa kan? Kecewa sama teman, kecewa sama papa atau mama karena sesuatu hal. Tapi kekecewaan itu tidak berlarut lama kan adik-adik? Ya enggak? Iya dong Kak. Nah, begitu juga dengan Thomas. Akhirnya Thomas pun kembali mengikut Tuhan dan memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada kita ya adik-adik seperti yang dilakukannya pada Thomas. Kakak mau tanya nih adik-adik, sudah pernah melihat Tuhan Yesus belum? Jawabnya pasti belum. Kakak juga belum pernah melihatnya, tapi kakak selalu merasakan kehadirannya di dalam hidup kakak. Nah, adik-adik juga seperti itu bukan? Dan Tuhan sendiri berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tutup Alkitabnya, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah itu masuk ke hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia mengikut Tuhan.
Ampuni segala dosa dan perbuatan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah ini, kita akan pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, jadi kita akan tutup ibadah kita ya. Kita bersama-sama berdoa, doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.